Kita kembali tayangkan tadi apa yang dinyatakan, apa yang menjadi isi dari pidato Ibu Megawati Soekarno Putri yang juga menjadi pembahasan utama kami di malam hari ini. Bang Faldo, kalau tadi Bang Saleh mengatakan kalau hal-hal seperti ini terus terjadi, ini bisa menimbulkan desorientasi di kalangan masyarakat. Mewakili pemerintah sendiri, sebenarnya narasi-narasi seperti ini apa dampaknya? Terutama di menjelang pemilu, kita sudah masuk masa kampanye, Februari sudah masuk masa pemilu 2024, apa yang mungkin bisa terjadi dan juga apa yang bisa dihindari mengenai hal ini? Bang Faldo. Ya, yang pertama Mbak Putri soal kekhawatiran. Ya, khawatir sebenarnya tidak masalah, namun tentu kita harus awasi bersama apa yang terjadi. Jadi kami ingin menyampaikan tidak perlu ada kekhawatiran untuk menyampaikan ekspresi, tidak perlu takut bersuara. Silahkan saja, jangan sampai persepsi sekarang pemerintah dibuat seperti Orba, banyak sekali intimidasi, malah membuat teman-teman kita males dan takut berekspresi. Saya setuju dan kita sangat menghormati Bu Mega karena beliau kan pelaku sejarah. Beliau merasakan pahitnya Orba. Beliau adalah petarung. Jadi kalau bicara Bu Mega presiden kelima ya, terlepas dari statement Bu Mega hari ini, kami sepakat Bu Mega ini petarung. Kita tahu Pak Jokowi bisa menang di Solo, menang di Jakarta, jadi presiden berkat Bu Mega dan PDIP. Jadi tidak ada yang bilang Bu Mega bukan petarung. Sehingga ini yang perlu saya tekankan kembali kepada semua pihak. Mari kita hormati semuanya. Kita hormati pula setiap kandidat, kita hormati Bapak Presiden Jokowi, termasuk kita juga menghormati Bu Megawati. Tapi intinya saya setuju, kita menghormati Bu Mega dan negara ini demokratis, semuanya bisa berbicara, aspirasi, menyampaikan ekspresi, tapi kami pastikan tidak hilang seperti zaman Orba gitu. Jauh Mbak Putri. Jadi jangan loncat gitu loh. Ya mungkin ada yang kurang, dibilang di sini susah berekspresi. Toh juga Presiden memberikan amnesti kepada Pak Saiful Mahdi di Aceh, dosen yang jadi korban UITE. UITE kita dorong restoratif justice gitu. Ya itulah yang sedang terjadi. Kita selalu mengoreksikan di saat negara-negara lain ada kecenderungan democratic backsliding, kecenderungan ke arah otoritarian, kita multi partai pemilunya pesta demokrasi. Happy, marilah kita bersenang-senang, mau pemilu begini, ciptakan yang fun, mudah-mudahan sehat walafiat kita semua. Kira-kira begitu Mbak Putri dari kami. Oke, jauh Bang dari Orde Baru, kalau dikatakan oleh Bang Faldo tadi sudah dijelaskan seperti itu. Betty, beda-beda tipis. Siapa bilang jauh? Jangan gitu Maldo. Ya? Betty, sekali lagi saya ulangi, beda-beda tipis. Juru bicara kami sama-sama dari TKN. Aiman dilaporkan. Sekarang bayangkan ya bagaimana kegunda-gulananya Aiman. BEM UI di tempat orang tuanya di Kalimantan didatangi, diapain? Ya, ditanya-tanya mengenai dia. Gimana nggak Saya dulu juga gitu Bang, waktu di BEM UI. Bos, ini kau sekarang kan sudah menikmati kehidupan. Tapi kawan-kawan kau lagi berjuang, tolong hormati. Tolong hormati adik-adik kau. Saya tahu, Faldo bekas BEM UI, saya tahu anak saya juga di UI, di Fakultas Hukum. Gak usah khawatir kok. Ya, tapi mereka-mereka ini yang lagi, ya. Baik Bang Ruhut. Berbicara, janganlah, nggak baik begitu. Belum lagi ada adik kita seorang wanita yang merasa nih baliho. Juga dipanggil. Ada apa ini? Jangan Betty lah. Faktanya ini sudah Betty. Beda-beda tipis. Baik Bang Ruhut. Nah, Mas Nyarwi juga mungkin penutup mengenai perbincangan kali ini. Ya, saya kembali lagi ya topiknya ini kritik keras Bu Mega ya. Tadi kita kan diputarkan yang terakhir ya. Saya mulai dari kata yang tekstual ya, yang baru berkuasa gitu ya. Saya kira begini, kalau baru berkuasa mungkin kalau secara langsung di sini saya agak berbeda dengan Bang Ruhut ya. Pak Jokowi lebih, ini 9 tahun mau 10 artinya sudah lumayan lama. Mungkin dugaan saya, ini saya menginterpretasikan ya Bu ya. Orang-orang di sekeliling Pak Jokowi yang juga pegang kekuasaan atau merasa berkuasa juga. Nah kemudian di sana kan ada kemungkinan tuh namanya penyalahgunaan kan bisa aja terjadi gitu. Nah ini yang kita khawatirkan kalau para politisi, aktor senior dalam berdemokrasi, saya kira udah ngerti ya nilai-nilai demokrasi menjaga cita perasaan dan norma dan seterusnya. Nah, tapi kadang-kala kan di sini butuh kedewasaan. Nah mungkin yang belum berdewasa dalam berdemokrasi ini, kadang-kala sedang memegang kekuasaan, ini yang kadang-kala membahayakan juga gitu loh.
bagi aktor-aktor yang sedang berproses, Bu. Pasangan capres-capres yang pengen supaya ya masing-masing relawan tuh bisa tetap punya kebebasan, keberanian untuk berekspresi gitu tanpa harus juga diintimidasi atau takut-takuti, dan ini kan kita menginginkan itu gitu loh. Nanti kalau ada pelanggaran misalnya juga ada proses yang sifatnya hukum, bukan karena yang lain gitu, misalnya contoh begitu. Jadi saya kira Bu Mega ini ngasih warning ke kita gitu ya, bahwa khususnya yang ada di lingkaran kekuasaan supaya tidak tergoda nih ya untuk menggunakan instrumen kekuasaan yang kemudian bisa kemudian dianggap di sini dalam konteks ini tentu relawannya yang dihadapi Bu Mega yaitu Ganjar Mahfud ya, jangan sampai merugikan itu. Tapi saya kira yang lain juga sama, mungkin relawan yang di Mas Daule juga saya kira juga mungkin juga sama, juga nggak mau kan diintimidasi kira-kira gitu. Jadi sama-sama saya kira di sana, Put. Itu kira-kira yang diharapkan. Baik, penutup juga dari Bang Saleh, silakan Bang Saleh. Ya, kalau saya sebetulnya ya, kalau ada pesan-pesan moral yang disampaikan oleh tokoh-tokoh bangsa ini tentu kita harus dengar, kita harus ikuti. Tetapi jangan sampai misalnya pesan-pesan moral tersebut malah justru menimbulkan hal-hal yang tadi, yang katakan tidak baik dan menyebabkan ada lagi suasana kebatinan di antara kita yang tidak tersambung dengan baik. Sementara saya ingat persis ya pada pemilu yang lalu, itu suasana kebatinan antara dua kubu pasangan pendukung capres-capres kita pada waktu itu sangat katakanlah terpecah ya secara diametral. Nah karena itu kalau sekarang ini saya kira ini harus kita hindari, apalagi sekarang kita alhamdulillah ada 3 pasangan calon. Dengan 3 pasangan calon itu mestinya memang keterhubungan kita itu makin erat dan makin kuat gitu. Jadi karena itulah kita harus tetap sama-sama menjaga silaturahim ini. Apalagi lah dalam hal ini katakanlah Pak Jokowi dengan Ibu Mega, Pak Jokowi dengan PDI Perjuangan, Pak Jokowi katakan dengan Pak Prabowo dengan Anies dan juga Muhaimin. Ini mereka ini punya sejarah semua. Misalnya kayak Pak Prabowo dengan Anies. Ini kan dari awal kan didukung Pak Prabowo ini Pak Aniesnya. Dengan Pak Muhaimin kemarin ikut koalisi bersama di awal. Artinya ini tokoh-tokoh kita ini sebetulnya dari aspek manapun sebetulnya nggak bisa dipecah. Nah karena itu statement-statement dari para tokoh kita inilah yang kita minta dijaga supaya jangan justru disalah tafsirkan. Saya yakin niatnya baik semua. Bu Mega pasti baik niatnya. Tidak ada satu yang salah yang disampaikan. Tetapi jangan sampai nanti malah justru disalah tafsirkan menyebabkan suasana kebatinan tadi rusak dan pemilu kita tidak gembira. Ada gaduh. Ya kan jangan sampai itu. Gaduh itu yang betul-betul merusak gitu. Jangan sampai itu terjadi. Nah itu kita meminta kita ini di timnya Prabowo Gibran itu memang dari awal nggak mau kalau kita berdiskusi soal hoax, soal fitnah, soal menjelekkan orang secara personal dan seterusnya. Kita malah justru ingin adu gagasan, adu perspektif, adu program, adu visi misi. Yang dengan begitu rakyat bisa memilih secara independen, mandiri, jujur, adil, terbuka, transparan, dan bermartabat. Nah, saya kira begitu. Ya, singkat saja mungkin Bang Faldo, terakhir Bang Faldo. Kita menghormati Bu Mega dengan apa yang telah beliau lakukan. Namun sekali lagi semoga apa yang disampaikan Bu Mega untuk kita semua, untuk demokrasi kita yang lebih sehat, untuk pemilu yang lebih baik, gembira dan sebagainya. Namun terlepas dari itu, kita bebas berekspresi di Republik ini, tidak ada larang-larangan, tidak seperti Orba habis mengkritik hilang gitu. Terima kasih. Baik, Bang Faldo terima kasih, Bang Saleh terima kasih, Mas Nyarwi terima kasih, Bang Ruhut juga terima kasih. Pesan Bu Mega, eling, kita harus ingat, jangan kita kembali ke Orde Baru. Tegas saya katakan. Baik, kita dapatkan pesannya. Setuju. Baik. Setuju kita Bang, setuju. Sepakat semua sepertinya mengenai hal ini. Mantap, maju terus. Baik. Nah, setelah jeda berikut ini Anda juga bisa menyimak perbincangan lainnya yang akan disampaikan dan juga dibawakan oleh Agita Malika. Silakan Agita. Ya, betul sekali Pupi dan juga pemirsa, sesaat lagi kita akan membahas dari isu atau tim kampanye nasional Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, di mana Prabowo Subianto juga menjanjikan adanya gerakan sosialisasi program makan siang gratis untuk anak sekolah. Kita ingin menanggapi lebih jauh dan juga menelisik lebih jauh, benarkah realistis program ini karena akan menggelontorkan anggaran sekitar 400 triliun rupiah per tahunnya. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.